Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Nurul Berbagi. Pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Di channel ini Ibu Nurul akan berbagi informasi dan pengetahuan seputar pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tingkat SMP, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol like dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta membunyikan loncengnya agar kalian tidak terlewatkan video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Nurul Puspitasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, khususnya di kelas 9, Ibu akan menjelaskan materi tentang struktur teks pidato persuasif. Berikut penjelasannya. Silakan disimak dengan baik ya. Struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 pendahuluan, 2 isi, dan 3 penutup. Berikut penjelasannya. 1. Pendahuluan. Pendahuluan teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan sapaan atau penghormatan, dan ucapan syukur. Pada bagian ini, si orator atau pembicara mengucapkan salam pembuka, kemudian ucapan sapaan atau penghormatan kepada pendengar atau hadirin, dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, isi. Isi merupakan bagian inti pidato. Pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan pembicara atau orator pada bagian ini. Pembicara menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, ajakan, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi pada bagian ini, pada bagian isi, si pembicara menjelaskan inti pidatonya berdasarkan topik pidato yang ia bawakan. Misalnya topik pidatonya adalah bahaya narkoba. Maka si pembicara atau orator menyampaikan pesan, pendapat, ajakan, atau imbauan untuk menjauhi narkoba. Kemudian yang ketiga, penutup. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal berikut ini. Pertama, harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Kedua, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kehilafan. Ketiga, ucapan terima kasih kepada pendengar. Yang keempat adalah salam penutup. Jadi bagian penutup ini, si orator menyampaikan harapan agar pesan yang disampaikan pada pidato yang ia bawakan bermanfaat bagi pendengar. Kemudian yang kedua, permohonan maaf kepada pendengar. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang keempat adalah salam penutup. Jadi itulah tadi 3 struktur pidato persuasif, yaitu pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Berikut ini adalah contoh teks pidato persuasif. Mari kita baca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai.
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta SMPN 3 Karanganyar. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan PSN 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca contoh teks pidato persuasif ini, mari kita telaah struktur teks pidatonya. Baik, ini adalah hasil telaah struktur teks pidato persuasif yang telah kita baca bersama-sama tadi. Yang pertama adalah bagian struktur pendahuluan. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa struktur pendahuluan terdapat ucapan salam, ucapan sapaan atau penghormatan, dan ucapan syukur. Dalam teks ini, ucapan salam ditandai dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kalimat sapaan atau penghormatan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Itu adalah ucapan sapaan atau penghormatan. Kemudian yang ketiga, ucapan syukur. Pada teks ini ditandai dengan kalimat, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Kemudian yang kedua adalah bagian struktur isi.
Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa pada bagian struktur isi adalah inti dari sebuah teks pidato persuasif. Pada bagian ini berisi tentang pendapat atau gagasan dan ajakan atau imbauan yang disampaikan oleh pembicara atau orator berdasarkan topik pidato yang ia bawakan. Pada bagian struktur isi ini, pembicara atau orator mengemukakan pendapat atau gagasannya tentang kebersihan lingkungan dan juga memberikan imbauan atau ajakan kepada pendengar untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pada bagian struktur isi ini, si pembicara atau orator memberikan imbauan atau ajakan kepada pendengar, yaitu menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas secara teratur dan PSN 30 menit setiap hari Jumat. Jadi, itulah tadi bagian dari inti pidato atau struktur isi teks pidato persuasif yang berisi kalimat-kalimat persuasif berdasarkan topik pidato yang dibawakan oleh si pembicara atau orator. Kemudian yang ketiga adalah bagian struktur penutup. Pada bagian ini, si pembicara atau orator menyatakan kembali harapan kepada pendengar berdasarkan topik pidato yang ia bawakan. Kemudian menyatakan permohonan maaf kepada pendengar, dan yang terakhir adalah salam penutup. Itulah tadi penjelasan materi tentang menelaah struktur teks pidato persuasif. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian tentang pembelajaran bahasa Indonesia.